Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Hadri abai mati wa jazirati khani min nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa tabi'ina wa bi ihsan ila wal awliya inma kana syarul maghrib wa barak wa syaitan subhanahu wa ta'ala syaitan rijani wa syaitan wa mu'allimina mustahil wa masyaikh al-ilm. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke kitab Ahkamus Zakat, sebelum kita ke kitab zakat atau kitab Ahkamus Zakat, kemarin kita masih sampai ke praktek penguburan setelah menyolati lalu menguburkan mayit jenazah. Jadi setelah kita menyolati jenazah, kan kemudian ada istilah isyhad atau meminta persaksian dari para hadirin, para jamaah yang hadir untuk menyaksikan atau untuk mempersaksikan atau bersaksi terhadap si mayit atau si jenazah. Dalam isyhad ini memang ada sebuah hadis, saya lupa hadisnya, kalau nggak salah maknanya itu, kandungannya adalah barang siapa yang jenazah atau mayit yang disaksikan kebaikannya oleh 40 orang maka akan terbebas dari siksa kubur atau masuk surga. Nah, biasanya sebelum diberangkatkan ke pemakaman atau ke kuburan itu ada sambutan-sambutan dari Sohibul Bait, karena mungkin Sohibul Bait enggak akan bisa mampu sambutan, biasanya diwakilkan. Mungkin lagi dalam kondisi sedih, jadi enggak bisa kalau memberi sambutan, akhirnya dia mewakilkan kepada seseorang biasanya yang dianggap pantas atau cakap. Lalu selain memberikan arahan ketika tentang masalah hak adami terhadap si mayit, baik entah itu hutangnya mayit atau lainnya, biasanya setelah itu sebelum diberangkatkan, sang pemberi atau yang memberi sambutan ini memintakan hadirin untuk bersaksi kalau mayit atau jenazah itu adalah orang baik. Nah, setelah itu lalu diangkat, kemudian dikubur, dibawa ke kuburan. Nah, prosesi pengangkatan ini ada yang mengatakan keranda yang digunakan itu lebih baik keranda yang berupa kayak tandu. Jadi dengan dua kayu galah panjang lalu ditandu. Nah, yang menandunya itu adalah diusahakan ganjil 5, 7, 9. Terus yang mengiringi jenazah ke pekuburan atau ke pemakaman itu namanya juga pengiring. Pengiring seharusnya harus di belakang jenazah, bukan di depan atau di samping, di belakang. Namanya juga pengiring. Nah, terus diiringi jenazah. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, atau misalnya jenazahnya itu takut keburu kelamaan nanti bau busuk, maka disunahkan untuk mempercepat langkahnya ke kuburan itu. Setelah sampai di kuburan, lalu jenazah itu, keranda itu diletakkan di
Kalau di kita berarti diletakkan di arah selatan. Jadi kuburan, nah keranda itu ini ke arah barat, ini ke arah kiblat lah. Kita arahkan kiblat barat lah. Kita ke arah barat, terus ini ke utara, ini selatan, ini timur. Nah keranda itu taruh di sini. Taruh di sini supaya apa? Supaya nanti gampang ketika mengeluarkan jenazah dan menyingkirkan keranda ini. Nanti ketika menurunkan jenazah ke liang lahat, itu tinggal diangkat jenazahnya, lalu kerandanya ditarik ke belakang, lalu jenazah baru diturunkan ke bawah. Jadi kayak melolos gitu, kayak melolos. Nanti kalau di sini nanti akan susah ngopernya. Nanti dari sini dioper sampai ke bawah. Operannya itu gampang. Nah. Terus apa-apa saja yang disunahkan atau yang harus dilakukan ketika sampai di kuburan ya semacam tadi. Kemudian ketika menurunkan itu, tetap ketika kita mengangkat mayat atau jenazah, tetap kita sering-sering membaca apa ya? Kalau nggak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Nah, terus setelah itu baru jenazah diletakkan dengan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat itu wajib apa enggak? Menghadap ke arah kiblat itu wajib. Diwajibkan, hukumnya wajib menghadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian dibuka pipinya, tali-talinya itu sunnah, kemudian ditempelkan ke tanah. Jadi posisi jenazah itu dimiringkan menghadap kiblat, lalu disangga 3 buah tanah yang sudah dibundal dibuat bola-bola gitu, biar enggak melimpang, biar enggak tergoyang. Kemudian dibuka pas tali-talinya itu, lalu setelah itu baru sebelum ditutup baru disunahkan diazani. Nah, di antara azan-azan yang sunah adalah azan ketika mau menguburkan jenazah. Jadi ada azan ketika ada bayi melahirkan, terus ada azan ketika ada orang yang mau berangkat haji atau berangkat rombongan, entah rombongan ziarah atau haji, atau misalnya kalian hari ini berangkat ke Jogja itu azan dulu, ternyata nggak jadi ke Jogjanya. Nah, terus setelah itu emang mau berangkat kemana? Ini kan dalam rangka berangkat rombongan, entah ziarah, entah haji, entah mana itu. Nah, terus azan yang azan terhadap orang yang dilanda kesedihan, al-mahmum atau orang-orang yang dilanda kesedihan ya, kayak orang-orang yang lagi galau, itu diazanin aja. Orang yang lagi galau itu diazanin. Pokoknya. Nah, untuk yang bayi kan kalau keluar lahiran, terus itu pasti banyak darahnya, atau bukan banyak lah, pasti berlumuran darah dan ya najis lah, kemarin najis. Apakah harus dibersihkan dulu, dimandikan dulu baru diazani? Nah, tidak. Menurut ulama nggak perlu, langsung saja diazani dan diiqomai. Jadi tidak perlu dicuci dulu atau dimandikan dulu, langsung keluar. Makanya diantara tugas suami seharusnya itu adalah menjaga ketika proses kelahiran anak, kelahiran anak itu. Nanti dia menjaga terus ketika lahir itu, diangkat dokter, dipotong tali pusarnya, lalu langsung dimintakan kepada dokter untuk diazani. Boleh.
Kemudian hal lain yang perlu yang biasanya dilakukan ketika penguburan adalah setelah diazani lalu dikubur dengan tanah, digali, galian itu dibalikan lagi. Lalu kita yang hadirin itu disunahkan untuk menaburkan 3 genggam tanah yang kayak kemarin itu. Jadi ada proses pertama itu membuat bundaran-bundaran gumpalan-gumpalan tanah, kita buat bundar. Ketika sebelum dikubur ditaruh, diikutkan dengan jenazahnya, bacanya sama, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa minha yang 3 itu saya lupa satunya apa. Nah, itu juga nanti setelah rata dengan tanah kuburan itu ditutup, baru hadirin itu disunahkan untuk menaburkan tanah itu di atasnya. Hikmahnya ya apa ya? Wah, lupa saya hikmahnya. Nah, terus setelah itu baru disiram dengan air, terus diberikan batu nisan untuk tanda saja, untuk tanda, terus dikasih hijau-hijauan atau bunga-bungaan yang wangi, raihan atau bunga-bungaan yang wangi. Biasalah tabur bunga. Jadi kan prosesnya pertama itu ada yang pertama itu kan sebelum tanah itu ditutup, itu kan ada. Jadi ketika dimakruhkan menggunakan bata atau barang-barang yang dibakar untuk disertakan bersama jenazah. Misalnya pakai bata gitu. Untuk ganjel jenazahnya itu makanya batu bata dibakar prosesnya. Itu dimakruhkan. Makanya dibuatkan tanah kemudian digumpal-gumpalkan seperti bola itu. Nah, itu dibacakan ketika itu minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nu'idukum taratan ukhra kalau salah. Minha ada adanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Fiha nu'idukum minha khalaqnakum, terus itu sudah satu buntalan tanah. Satu lagi, ambil lagi fiha nu'idukum, satu. Dah, yang terakhir wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa yudau al-mayitu fil lahdi aw ghairihi ala jambihi wujuban mustaqbilal qiblati bi muqaddami badani wujuban. Jadi wajib waktu itu mayit diletakkan di liang lahat terus dihadapkan ke kiblat secara wajib. Kalau seandainya tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka nanti semisal kadung sudah ditutup, jenazah kuburannya sudah didoakan, sudah ditalkin ulang, orang yang tadi menaruhnya itu lupa, oh iya tadi saya tidak menghadapkan ke arah kiblat. Nah, itu bagaimana? Maka wajib untuk digali lagi. Falau wajjaha li ghairiha nubisha wa wajjaha illam yataghayyar. Syaratnya itu sebelum jenazah itu berubah atau busuk. Kan baru beberapa jam kan enggak berpengaruh. Enggak busuk, enggak membusuk. Jadi langsung digali lagi, langsung dihadapkan ke kiblat. Tapi kalau sudah berhari-hari, sampai seminggu baru ingat, oh iya saya belum menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Ya sudah, diperkirakan 7 hari itu sudah membusuk misalnya. Ya sudah, nggak usah. Kan ini belum direkam ya, Kak? Hah?
wah iya belum direkam. Nah, terus setelah itu diberikan taburan itu, terus ditutup, dikasih hijau-hijauan, entah daun-daun apapun, daun apapun. Kalau kita biasanya sudah ditali-tali dengan daun pandan yang hijau-hijaunya, terus bunga-bunga yang wangi atau apalah, terus disusun-susun itu. Ada yang langsung taburan bunga. Memang yang bisa nanti yang hijau-hijau, daun-daunan, dan yang wangi-wangi. Makanya nyekar atau ziarah itu kan disunahkan kita biasanya membawa wangian atau membawa bunga-bungaan untuk tabur bunga lah, tabur bunga atau dedaunan itu. Nah, itu memang disunahkan karena itu malaikat rahmat itu akan turun dengan lantaran wangian tersebut. Jadi semisal ahli kuburnya itu diazab ya, bisa istirahat dulu siksanya. Setelah dikubur selesai, ditutup semua, pasang lisannya, disiram, dikasih bunga-bunga, lalu kan berdoa. Nah, ketika berdoa itu disunahkan semua hadirin itu berdiri semua, ditalkin dulu, baru didoakan. Nah, yang sering terjadi adalah yang bukan terjadi, yang berlaku di masyarakat kita adalah bagaimana membangun kuburan. Kuburan standar yang disunahkan itu ya sebenarnya ya, kalau kita fair-fairan atau jujur-jujuran, kayak orang Wahabi memang bener, kuburan itu memang diratakan saja, terus dikasih nisan. Cuman orang Wahabi kebablasan, semua kuburan itu diharukan semacam itu, nggak ada pengecualian. Dalam mazhab Syafi'i ada pengecualian, misalnya kuburannya para nabi, kuburannya para wali, kuburannya ulama-ulama soleh itu boleh dibangun, boleh dikasih kubah, boleh dibangun kayak kuburan para wali Songo lah, semacam itu. Kalau orang biasa hukumnya makruh kalau kuburan atau makamnya itu tanah atau tempat pemakamannya itu milik sendiri. Saya punya tanah milik sendiri di punya kebun, nanti saya dikuburkan di situ. Lalu saya kuburan saya itu dibangun di situ, nah itu makruh. Kalau kuburannya kuburan umum yang sudah disediakan atau hukum upah, namanya musabbalah, makbarah musabbalah. Kuburan-kuburan yang memang sudah ditentukan untuk umum atau wakaf, tanah wakaf, itu malah haram karena akan mengganggu atau memakan ruang bagi hak orang lain. Orang lain juga punya hak. Kalau dikuburkan, kalau dibangun kan memakan ruang, jadinya lebih lebar. Itu membangun dalam segi bangunan yang berupa kayak kubah, kayak rumah-rumah gitu ya. Itu pun juga sama dalam hal masalah membuat sekarang kan banyak yang di jalan-jalan itu nisan-nisan yang kayak gitu, yang pakai marmer, pakai keramik, itu makruh. Terus yang sering kita lihat juga di dalam kuburan itu ada ya kuburan yang nisannya itu dikasih nama, itu juga makruh. Di kuburan dikasih nama, nisannya itu telah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berbaring di sini siapa, itu makruh, kecuali ada hajat, ada kepentingan, ada keperluan, misalnya untuk membedakan karena saking luasnya kuburan, udah lama lupa, jarang ke situ, akhirnya gak standar, mungkin nggak apa-apa sih nama. Selain itu juga kita yang sering ziarah ke kuburan juga kalau membaca nama-nama lisannya orang yang meninggal, makam itu
juga makruh. Dibaca, ada nisan dibaca, itu makruh. Nah setelah itu ditalkin itu nanti Pak, nanti malaikat mungkar nakir ketika di kuburan itu nanyain ahli kubur, nanyain jenazah itu pakai bahasa apa? Katanya bahasa Arab itu bahasa surga. Malaikat mungkar nakir itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengerti bahasa apapun. Dan Allah pun Allah pun mampu untuk membuat orang yang tidak bisa bahasa Arab menjadi bisa bahasa Arab. Jadi gambarannya bagaimana di kuburan nanti? Ya terserah nanti apakah malaikatnya yang ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Arab atau manusianya. Orang yang meninggalnya yang menggunakan bahasa malaikat. Pokoknya komunikasi itu pasti ada. Jadi tidak harus malaikat kan bisanya bahasa Arab misalnya. Nggak bisa bahasa Jawa kata siapa. Enggak. Nah setelah itu kan, setelah selesai semua prosesi itu, baru meninggalkan kuburan. Nah disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan atau ahli baitnya, ada yang membacakan Al-Quran, membaca di kuburan itu sampai 7 hari 7 malam, nanti gantian shift-shiftan. Entah khatamnya berapa kali kayak maupun 10 kali atau 3 kali atau 7 kali, terserah. Pokoknya dibaca terus setiap hari di kuburan itu. Ini di desa ini biasanya berlaku atau masih berlaku kayak gini itu kalau memang yang meninggal itu adalah keluarga kiai. Jadi mengerti. Jadi nanti membayar orang sehari dibagi 4 shift misalnya 6 jaman. Dibayar nanti diamplopin, dikasih makan, dikasih apa, gantian. Nanti kalau malam ya kalau nggak berani ya 2 orang atau 3 orang. Terus sampai 7 hari. Nah setelah itu baru ya selesai malamnya tahlilan. Nah itu diantara prosesi mulai dari kemarin kita memandikan, mengkafani, lalu menolati dan menguburkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami, kitabuz zakati. Kitabuz zakati ay hadza kitabuz zakati. Kitab mertelakun atau menjelaskan zakat. Tajib wajib apa zakat fi khamsati asya'a ing dalam 5 pira-pira suwiji-wiji, ing dalam 5 hal. Tajib wajib apa zakat fi khamsati asya'a ing dalam 5 pira-pira suwiji-wiji. Wahia utawi khamsatu asya iku almawashi pira-pira hewan ternak atau raja kaya. Nah, dalam Fathul Qaribnya itu walau abbaro bin na'am lakana aula. Kalau Kiai Musonif pengarang takrib ini mengungkapkan dengan kata-kata na'am, al-an'am, misalnya an'am, na'am, itu lebih bagus, lebih baik. Karena apa? An'am itu ya artinya hewan-hewan ternak. Kalau mawashi itu adalah semua hewan yang melata di atas tanah, di muka bumi. Jadi nanti termasuk ular, ayam, itu mawashi termasuk. Nah kalau an'am itu khusus hewan-hewan yang bisa dikatakan berkaki 4, ternak dan berkaki 4. Nah, bahkan di Arab itu ketika konotasi atau na'am itu bahkan sudah dikhususkan kebanyakan itu untuk mewakili spesies unta. Rupa wahyau tawi khamsatu asya iku al-mawashi, pira-pira hewan ternak, wal athmani lan pira-pira barang berharga, wal zuru'u dan pira-pira tanaman, wasimaru dan pira-pira buah-buahan, wa'urudut tijarati dan pira-pira harta dagangan. Jadi ini adalah bisa dikatakan zakat mal. Fa'amal mawashi anapun utawi piro-piro hewan ternak iku fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat fi salasati
ajnasin ing dalam telu pira-pira jenis. Nah, hanya 3 jenis yang wajib dizakati untuk hewan ternak. Minha saking mawashi. Wahia utawi salah satu ajenas. Wahia utawi salah satu ajenas iku al-ibilu unta, wal bakoru dan sapi, wal ghonamu dan wedus atau kambing. Kerbau itu bagian dari masuk ke dalam koloni bakor, sapi, kerbau itu. Wa syaraitu wujubiha utawi pira-pira syarat wajibnya zakat. Wa syaraitu wujubiha utawi pira-pira syarat wajibnya zakat. Ini zakat keseluruhan. Entah itu zakat mal berupa hewan ternak atau dagangan atau zuro, tanaman, semuanya. Syaratnya itu yang syarat wajibnya adalah iku sittatu asya'a 6 pira-pira suci-wiji. Rupane al-islamu, harus beragama Islam. Orang kafir meskipun milioner juga enggak bakalan wajib kena kewajiban zakat. Wal hurriyatu dan sifat merdeka. Jadi bukan seorang hamba. Karena hamba itu selain hamba tertentu itu tidak dapat atau tidak memiliki hak kepemilikan. Jadi kepemilikannya abd atau budak itu adalah milik dari tuannya. Jadi enggak memiliki apapun. Kecuali misalnya hamba mukatab, kaula mukatab atau abd mukatab. Karena dia harus melunasi cicilannya, maka dia boleh memiliki duit untuk melunasi cicilannya, untuk merdeka. Jadi dia untuk memerdekakan dirinya sendiri itu dia mencicil. Jadi melakukan akad terhadap tuannya, terhadap sayyidnya. Saya mau memerdekakan diri saya dengan cara dicicil. Nah, sayyidnya ini mengabulkannya, lalu dicicil lah. Misalnya berapa tahun. Nah, setelah itu, setelah selesai apa cicilannya, dia merdeka. Atau budak yang muba'an, budak yang setengahnya merdeka, setengahnya budak, itu masih punya hak kepemilikan. Tapi tetap ini tidak wajib zakat. Ini harus murni merdeka. Wal milku, dan yang ketiga adalah wal milku dan kepemilikan tamu yang sempurna. Harta tersebut benar-benar dimilikinya secara sempurna. Tidak ada sahamnya orang lain. Benar-benar dimiliki, benar-benar ada di tangan, bukan sedang dalam keadaan terbang atau kabur. Saya punya uang 5 miliar, tapi uangnya nggak ada di tangan saya. Uangnya itu dipinjam sama si A, dipinjam sama si B, dipinjam sama si C, dan belum dikembalikan. Nah, itu kan milkunya bukan milk utang. Wan nisobu dan sak nisob, satu nisob. Nanti ada nisobnya macam-macam, beda-beda nisobnya. Batasan minimal nilai benda yang dizakati, nisob. Wal haulu dan sudah mencapai, wal haulu dan 1 tahun, sudah kepemilikan itu sudah berjalan sekitar 5 tahun di tangannya. Was-saumu, dan ini syarat terakhir bagi apa? Bagi gunam, bagi na'am atau bagi mawashi, bagi hewan ternak. Was-saumu dan digembala. Was-saumu dan digembala. Ini syarat untuk yang zakat hewan ternak. Wa amal asmanu, adapun utawi piro-piro harga atau piro-piro benda yang berharga, benda berharga. Iku fasyai'ani, maka 2 macam yang wajib dizakati. Rupane az-zahabu, emas, wal fiddatu dan perak. Hanya 2, emas dan perak. Nah, sekarang zaman modern ada beberapa harta-harta logam-logam mulia yang selain emas dan perak, misalnya intan, mutiara. Itu apakah wajib tetap dizakati apa enggak? Mana?
Selain emas perak kan itu zaman dulu. Zaman dulu kan jadi standarnya orang yang mewah itu, orang yang kaya itu ya emas perak lah standarnya itu hitungannya. Nah, sekarang ada batu-batu mulia, batu-batu permata yang tidak kalah wah daripada emas. Seperti mutiara atau permata itu kan lebih mewah daripada emas. Apakah wajib dizakati atau enggak? Wa syaraitu wujubi zakati utawi pira-pira syarat wajib zakat. Wa syaraitu wujubi zakati utawi pira-pira syarat wajib zakat. Tadi yang 6 tadi adalah syarat wajib zakatnya mawashi. Meskipun ada kesamaan nanti dengan zakat yang lainnya. Yang 6 tadi adalah zakat mawashi. Nah sekarang wa syaraitu wujubi zakati utawi pira-pira syarat wajibnya zakat fiha ing dalam athman. Fiha ing dalam athman iku khamsatu asya'a 5 pira-pira suwi-suwi. Rupane al-islamu Islam. Rupane al-islamu Islam wal hurriyatu dan merdeka atau sifat merdeka. Sama seperti tadi. Wal milku dan kepemilikan at-tamu yang sempurna dan memiliki benda tersebut secara sempurna. Wan nishabu dan satu nishab mencapai satu minimal 1 nishab, mencapai batas minimal wajib mengeluarkan zakat. 1 nishab. Wal haulu dan 1 tahun sudah memiliki harta tersebut 1 tahun. Emas perak itu 1 tahun. Dia ada hitung-hitungannya. Kamu memiliki emas ini tanggal berapa, mulai tanggal berapa, maka tahun depannya 1 tahun itu ya harus keluar zakat. Nanti bagaimana, apa ciri-cirinya itu apa saja ada diperinci dalam pasal-pasal berikutnya. Wa amma zuru'u adapun utawi tanaman iku fatajibu maka wajib apa zakatu zakat fiha ing dalam zuru'. Wajibnya zakat dalam zuru' apa bisalah sati syarat itu telu pira-pira syarat, ada baknya ya. Fatajibu wajib apa zakat fiha ing dalam zuru' bisalah sati syarat itu kelawan telu pira-pira syarat. 3 syarat zuru' itu dizakati. Rupane ayakuna nyentono apa zar'u apa az-zar'u mufradnya zuru' az-zar'u iku mimma di antara atau termasuk tanaman yazra'uhu yang menanam ingma yazra'uhu yang menanam ingma sopal adamiyuna pira-pira menungso. Jadi tanaman tersebut memang tanaman yang sengaja ditanam oleh atau yang biasa memang ditanam oleh manusia. Jadi bukan yang tumbuh sendiri. Yang kedua syaratnya adalah wa ayyakuna dan ada apa az-zar'u. Wa ayyakun dan ada apa az-zar'u iku qutan berupa makanan pokok. Makanan sehari-hari. Nah, di Indonesia misalnya Jawa padi atau beras. Mungkin di Kalimantan atau di Sulawesi atau di daerah mana sagu. Papua sagu misalnya. Beda lagi. Terus muddakhiran dan apa muddakhiran? Muddakhiran wa yakuna qutan muddakhiran yang bisa bukan ditimbun, disimpan, yang bisa yang tahan disimpan. Yang tahan disimpan. Terus wa ayyakuna dan ada apa zar'u. Yang syarat yang ketiga adalah tanaman tersebut sudah ikun nisoban, sudah 1 nisob. Hitungannya sudah mencapai minimal batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Nanti nisobnya seberapa ada di fase selanjutnya. Apa itu wahwa utawi nisoban? Oh ada nih. Wahwa utawi nisoban, nisob dari zar'u tanaman itu zakatnya adalah nisobnya iku khamsatu awsaqin 5 pira-pira wasak. Iku khamsatu awsaqin 5 pira-pira wasak. Timbangan takaran 5 wasak itu
la qashra yang tidak ada kulitnya iku maujud. La qashra yang tidak ada kulitnya iku maujud. Jadi tanpa kulit. Takaran atau timbangan 5 wasak itu tanpa kulit. Jadi bukan gabah yang ditimbang, tapi berupa beras. Kalau padi kan tanam itu dikeringkan terus jadi beras. Nah itu berasnya yang ditimbang, bukan gabahnya. Bukan gabahnya. Alaiha ing atase az-zar'u atau ing atase ya azru, yang alaiha ing atase azru. Alaiha ing atase azru. Wa amasimaru anapun utawi pira-pira buah-buahan. Wa amasimaru anapun utawi pira-pira buah-buahan iku fatajibu maka wajib apa zakat fi syai'aini ing dalam dua macam, dua jenis atau dua hal minha saking simat. Hanya dua yang wajib di zakati dalam buah-buahan. Apane? Rupane tamrotun nakhli. Rupanya tamrotun nakhli kurma apa? Tamrotun nakhli. Oh, di bawah atau di dalamnya itu takribnya adalah ya kira-kira samroh, bukan tamroh. Tamrotun nakhli buah kurma. Tamrotun nakhli buah kurma, wasamrotul karmi dan buah anggur. Ya Allah, bukan tamroh. Samrotul nakhli buah kurma dan wasamrotul karmi dan buah anggur. Wa syaraitu wujubi zakati utawi pira-pira syarat wajibnya zakat. Wa syaraitu wujubi zakati utawi pira-pira syarat wajibnya zakat fiha ing dalam thimar, ing dalam samroh nakhli dan samrotul karmi itu buah kurma dan buah anggur iku arba'atu asya'a papat pira-pira suci-suci. Ada 4. Rupane al-islamu Islam wal khuriyatu dan merdeka wal milkut tami dan kepemilikan yang sempurna. Nah, ini 3 hal ini. Ketiga hal ini, satu lagi nisab dan nisab ini adalah biasanya wajib kepada zakat mal. Zakat apapun. Harus merdeka, harus orang Islam, terus kepemilikan yang sempurna dan sudah mencapai 1 nisab. Untuk haul ini beda-beda. Ada yang menyarankan haul, ada yang enggak. Wal milkut tami wan nisabu dan 1 nisab atau mencapai minimal batas minimal zakat. Wa amma urudut tijarati adapun utawi piro-piro harta dagangan atau barang-barang dagangan iku fatajibu maka wajib apa zakatu zakat wajib zakat fiha ing dalam urudut tijarah dalam harta atau dalam barang-barang dagangan bisyaraiti kelawan piro-piro syarat al-mazkurati yang telah disebutkan. Syarat-syaratnya telah disebutkan fil athmani ing dalam zakat athman, piro-piro benda atau piro-piro harta barang berharga itu fiddah, zahab dan fiddah. Itu syarat-syaratnya sama dengan syarat tijarah. Dagang apapun itu kalau sudah ada syarat-syarat yang seperti dalam syaratnya asman itu syaratnya zahab dan fiddah, Islam merdeka, milkut tam, nisab, haul, itu dagang apapun itu wajib dizakati. Entah misalnya hanya dagang tahu bulat misalnya. Ya kalau sudah 1 tahun, 1 haul dan sudah mencapai 1 nisab penghasilannya, ya sudah dizakati. Zakati. Fasun ay hadza fasun wa awal nisabil ibili utawi permulaan yang paling minimal, paling bawah nisabnya ibil, nisabnya unta adalah iku khamsun 5. Sudah memiliki 5 unta itu wajib dizakati. Syaratnya tadi tambah lagi adalah apa? Haul, Islam, kuliah, milkut tam, nisab, haul dan saum. Saum itu saum itu yang dimaksud saum di sini adalah memang asal mulanya adalah menggembala. Cuman semisal
hewan tersebut tetap di kandang, akan tetapi dicarikan makannya, dalam arti dibebaskan makannya, dikasih makan, dikasih apa, itu juga kalau menurut saya itu termasuk juga saum, digembala meskipun enggak dikeluarkan atau enggak dibebaskan, tapi dia tetap dikasih makan. Saum. Khamsatun wa fihalan iku ing dalam khamsah, ketika sudah memiliki 5 unta, maka zakatnya yang wajib dijadikan, yang dikeluarkan adalah iku syatun, kambing, satu kambing. Iku syatun, satu kambing. Wa fi usyrin dan ing dalam 10 unta, 5 1 10, 5 unta 1 kambing zakatnya. Dan 10 unta syatani utawi 2 kambing. Wa fi ashrin dan iku ing dalam 10 unta syatani utawi 2 kambing zakatnya. Wa fi khamsata asyar lan ing dalam 15. Wa fi khamsata asyar lan iku ing dalam 15 salasu syahin utawi telu piro-piro kambing. 15 unta zakatnya 3 kambing. Wa fi khamsin wa ishrin lan iku ing dalam 25, dan dalam 25 unta bintu labunin bintu makhodin utawi zakat bintu makhod. Ini nama jenis unta. Bintu makhodin utawi zakat bintu makhod minal ibili, dari unta. Ini nama jenis unta. Nanti unta usia berapa? Bintu makhod itu. Minal ibili, dari unta, dari jenisnya unta. 25 unta wajib zakatnya 1 bintu makhod, 1 unta bintu makhod. 1 unta bintu makhod. 1 unta bintu makhod. Bintu makhod ay bintu nakotin makhodin. Bintu nakotin makhodin. Berarti anaknya unta yang jenisnya itu perempuan atau perempuan, betina. Wa fi sittin wa salasina lan ing dalam 36 unta, dan di dalam 36 unta zakatnya adalah bintu labunin utawi unta bintu labun. Unta bintu labun. Wa fi sittin wa arba'in lan iku ing dalam 46 unta hiqqatun utawi zakat unta hiqqah. Wa fi ihda wa sittin lan iku ing dalam 61 jaz'atun utawi zakat unta jaz'ah. Wa fi sittin wa sab'in lan iku ing dalam 76 unta punya unta 76 binta labunin utawi 2 zakat 2 bintu labun. 2 bintu labun, 2 ekor. Wa fi ihda wa tis'in lan iku ing dalam 91 unta, punya 91 unta zakatnya hiqqatani utawi 2 unta hiqqah. Zakatnya 2 unta hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin lan iku ing dalam 121 unta, 121 unta miliknya, maka zakatnya adalah salasu banati labunin utawi 3 bintu labun. Zakatnya 3 bintu labun. Lalu setelah itu dikembalikan ke awal lagi. Tsumma fi kulli arba'ina, lalu iku ing dalam setiap 40, kelipatan 40 berikutnya, 120 tambah 40 berarti 160 misalnya. 140 121 tambah 40 161. Tambahi zakatnya bintu labunin utawi 1 ekor bintu labun. Jadi tadi kalau misalnya punya 160 ekor, 61 ekor berarti
3 bintu labun tambah 1 lagi 4 bintu labun, karena tambahannya 40. Wa fi kulli khamsin lan iku ing dalem setiap 50 kelipatannya hiqqatun utawi zakat unta hiqqah. Fasun hadza fasun wa awal nisabil baqari utawi permulaan nisabnya sapi atau lembu iku salasuna 30 ekor, minimal sudah 30 ekor sudah wajib untuk dizakati. Wa fiha lan iku ing dalem salasuna dalam zakat ke 30 ekor sapi tersebut tabi'un utawi sapi satu sapi tabir, satu sapi anakan. Tabir itu nggak tahu usia berapa, unta usia berapa itu namanya tabir. Unta, sapi usia berapa, usia 6 bulan atau berapa itu namanya tabir. Naik lagi usia 1 sampai 2 tahun namanya apa, 2 sampai 4 tahun namanya apa, beda-beda. Nah, kayak mahkot nanti bintu labun atau itu adalah nama-nama anakan unta atau unta usia berapa sekian sampai sekian namanya ini sekian. Itu bahasa Arab semacam itu. Nah, kalau di kita kan enggak, anaknya sapi ya apa namanya bedet. Jadi entah umur berapapun, kalau masih dikategorikan anak ya anak. Anaknya kambing namanya apa, anaknya unta namanya apa. Tapi kalau di Arab itu namanya itu diklasifikasikan berdasarkan usianya, usia berapa bulan sampai berapa bulan, misalnya namanya ini. Wa fiha tabi'un wa fi arba'ina lan iku ing dalem 40 sapi. Kalau punya 40 sapi masih natun musin natun utawi sapi musinnah. Sapi yang sudah mengikuti atau memasuki usia berapa tahun. Terus wa ala hadza lan ingatasi iki hitungan awal nisab ini, wa ala hadza lan iku ingatasi iki hitungan abadan selamanya, fakis maka kiaskanlah, maka samakanlah. Berdasarkan hitungan ini 30, kemudian 40-nya berapa, 50-nya berapa, terus itu samakan hitungannya. Pak, kalau misalnya punyanya itu hanya 31, ya kehitungnya 30. 35 ya kehitungnya 30. 41 ya kehitungnya 40. Kalau misalnya ganjil atau ke atasnya belum sampai tapi sudah lebih dari yang di bawahnya, berarti ke bawahnya. 45 belum sampai 50, belum sampai 60, ya berarti 40 hitungannya. Punya 34 ekor sapi belum sampai 40, ya berarti hitungannya nanti ngitung 30 ekor. Fasun Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.